repot-repot ngapalin ternyata dhaif. Bapaknya bilang apa? Imam Ahmad, supaya kamu tahu nak, cari ilmu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kamu dapat 1000 dhaif, tapi kamu nggak kemana-mana di depan bapakmu. Saya, kata Imam Ahmad, pernah berangkat 3 bulan untuk ambil satu hadis. Saya bawa pulang, setelah pulang saya cek, ternyata dhaif. Mendingan mana? Mendingan kamu yang 1000 nggak kemana-mana, atau saya jalan 3 bulan, balik 3 bulan, dapat cuma 1, dipelajari ternyata dhaif. Mendingan kamu, kata bapaknya. Nah, maka supaya kamu tidak menganggap ilmu itu enteng. Nah, maka anaknya tanya, ya abati ausini, bapakku yaitu Imam Ahmad, tolong saya diberi nasihat. Ini luar biasa. Ini nasihat dari seorang bapak yang alim kepada anak tersayangnya. Maka nggak mungkin sembarangan. Ini pasti mahal banget ini. Cuma sekarang Pak, ilmu itu murah. Sehingga kita dengar ilmu itu nggak penting banget untuk ditulis, untuk dihafalkan. Karena menurut kita, antar kalau lupa cari di Google ketemu. Antar kalau pengen cari lagi buka AI. Mesti udah ngerti AI ya. Kita buka UWA kan sekarang udah ada lingkaran kecil itu kan, yang warnanya antara ungu, hijau, kebiru-biruan. Klik. Nah, sehingga ilmu sekarang itu Pak, yang menjadi mahal itu kalau diamalkan. Tapi kalau cuma diucapkan, dihafalkan, ditulis, di-share, itu murah banget. Tapi ilmu sekarang jadi mahal kalau bisa diamalkan. Nah, maka Abdullah tanya sama Imam Ahmad, ya abati ausini, Pak, beri saya nasihat, wasiat. Apa kata Imam Ahmad? Cuma 1. Ya bunayya inwi khairan, fa innaka lazilta fi khairin ma nawaita khairan. Wahai anakku, senantiasalah berniat baik. Senantiasalah apa? Berniat baik. Karena engkau senantiasa di dalam kebaikan selama engkau punya niat baik. Karena niat ini peranannya dalam Islam luar biasa. Kita banyak kehilangan kebaikan gara-gara kita tidak meniatkan. Padahal semakin banyak niat yang kita punya, semakin banyak pahala yang kita raih. Coba ke masjid tadi, ke masjid dari rumah, niatnya apa? Sholat hanya itu? Ya cuma itu yang Anda dapat. Kalau ke masjid coba niatnya, sholat subuh berjamaah. Nanti kalau ketemu teman saya mau ucapkan salam sama dia. Nanti kalau ada teman yang sedih saya mau menghibur dia. Kalau saya ngelihat ada sedikit kotoran di masjid saya mau bersihkan. Kalau saya ngelihat ada orang yang tersesat mau cari masjid saya mau tunjukkan. Kalau saya masih ada waktu menjelang iqamat saya mau berdoa. Kalau ada kesempatan saya mau baca Al-Quran. Maka setiap langkah Anda dari masjid itu Allah catatkan semua niat yang Anda punya. Kalau ada kotak lewat saya mau isi. Oh ya Allah. Iya. Jadi diniatkan semua kebaikan tadi. Kalau ada kotak lewat saya mau isi. Ketika ternyata di tengah jalan Allah takdirkan tidak sampai masjid, misalkan karena tiba-tiba sakit, tiba-tiba hujan deras yang menjadikan panjenengan harus pulang, macam-macam lah uzur yang menjadikan Anda tidak jadi ke masjid, maka semua niat yang Anda punya sudah tercatat. Maka kalau niatnya cuma sedikit rugi. Maka ada gurunya Syekh Sa'id Al-Kamali, ini ulama dari Maroko, masih muda betul, umurnya sekarang 51 baru, sementara saya 27, jadi masih nggak usah ketawa ya, ini serius ini, usia saya 27 tapi itu 10 tahun yang lalu. Sudah, Syekh Sa'id Al-Kamali itu punya pelajaran dengan gurunya ba'dal isya sampai jam setengah 10. Jadi namanya mulazamatul lail, intensif malam, membaca Muwatta Imam Malik, baca kitab Al-Muwatta Imam Malik. Pas di akhir pengajian itu rumah gurunya ada yang ngetok, tok tok tok. Salah seorang murid berdiri, dia mau bukain pintu. Kata gurunya apa? Ijlis, duduk. Kata gurunya apa? La takhsar bi an tuqallilan nawaya.
Jangan sampai kamu rugi gara-gara niatmu cuma sedikit. Muridnya bingung, apa maksudnya ini? Ini ada orang ketuk pintu, disuruh duduk, dibilang jangan rugi dengan sedikitnya niatmu. Terus gurunya tanya, kamu mau berdiri tadi bukain pintu kan? Iya, kata muridnya. Sama gurunya ditanya, wa ma nawaita? Niatmu apa? Muridnya bilang, Pak Guru, ini kan simple banget. Ada orang ketuk pintu, saya mau bukain, kenapa jadi ribet? Kenapa jadi ribet banget? Niatmu apa? Kata gurunya apa? Karena setiap langkah yang kamu lakukan, Allah balas dengan setiap niat yang kamu punya. Maka kalau kamu mau niat cuma bukain pintu, yaitu niat yang kamu punya, itu pahala yang kamu dapat. Coba, kalau dia orang kelaparan, saya mau kasih makan. Kalau dia orang yang tersesat, saya mau tunjukkan jalan. Kalau dia orang yang sakit, saya mau antarkan dia ke tempat di mana dia bisa berobat. Kalau dia orang yang ketakutan, saya akan berikan rasa aman kepadanya. Ketika dia orang sedih, saya akan berikan kebahagiaan. Semakin banyak niatmu menuju pintu, semakin banyak pahala yang kamu dapat. Nah, sekarang Ramadan sama. Kita ini mau mendekati Ramadan, umur belum tentu. Bahkan ini kalau saya lihat ini, wah, sebelah mana? Sebelah mana? Oh, sebelah sana. Masya Allah. Ini kalau kita ini jamaah, kalau kita lihat kan nggak ada jaminan. Maka biar jaminan Ramadan dapat pahalanya apa? Biar iya, cincinnya bagus. Ini agak mahal yang ini. Bahaya ini. Maka supaya kita dapat jaminan, kalaupun Ramadan tidak ketemu pahalanya dapat, niatkan mulai sekarang. Saya kasih 2 hadis singkat bahwa niat itu bisa melampaui amal dan semuanya sahih. Hadis yang pertama, insya Allah bapak-bapak semuanya sudah tahu ya. Ibu-ibu di sebelah, suara saya jelas bu? Alhamdulillah. Rasulullah bersabda yang artinya begini, ketika ada seorang laki-laki mukmin, perempuan juga boleh, niat nanti malam mau sholat tahajud. Ketika dia mau tidur, dia punya niat. Tapi niat itu tidak bisa dibohongin. Allah Maha tahu mana orang yang niatnya serius, mana orang yang niatnya main-main, mana orang yang benar-benar dalam niatnya, Allah tahu. Nah, laki-laki ini niat sholat tahajud. Kalau bahasa kita sekarang, alarm udah dinyalain, tidur tidak terlalu larut malam, kemudian dia bikin suasana tidurnya nyaman, HP dijauhkan. Tujuannya apa? Supaya nanti malam bisa sholat tahajud. Qadarullah, ketika dia sudah punya niat seperti itu, Allah bangunkan dia pas adzan subuh. Apa kata Rasulullah? Katabalahu ajra qiyamil lail. Allah tuliskan untuk dia pahala qiyamul lail. Padahal bangunnya kapan? Adzan subuh. Faktor apa? Niat. Nah, sekarang kita mau ketemu Ramadan, sudah niat gak mulai sekarang? Kita tertipunya apa? Kita hanya nunggu nanti malam pulang terawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Kita tertipunya, kita anggap niat itu malam Ramadan saja. Sehingga kalau sampai tidak ketemu malam pertama Ramadan, ya tidak dapat apa-apa kita. Maka niatkan mulai sekarang. Itu hadis yang pertama. Niat tahajud, tidak kesampaian, maka Allah tetap tulis tahajud. Hadis yang kedua. Ini nanti saya sebutkan 2 saja. PR-nya yang kedua buat antum semua. Jadi Nabi Muhammad membagi manusia menjadi 4. Di dalam amal dan niat. Jadi manusia di dalam niat dan amal dibagi 4. Saya sebutkan 2, nanti yang 2 panjenengan cari di AI. Cari. Biar ada PR-nya ya. Manusia pertama, orang kaya raya. Kaya raya. Dan uangnya dia pakai untuk kemaslahatan agama Islam. Itu orang pertama. Orang kedua, rajulun lam yu'tihillahu malan. Laki-laki yang oleh Allah tidak dikasih duit. Tidak dikasih duit. Tapi dia punya niat. Apa niatannya dia? Ya Rabbi,
Lau ataitani mithla ma ataita rajul la fa'altu ma fa'altu. Dia punya niat, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku uang, harta, seperti yang engkau berikan kepadanya, orang pertama tadi, aku akan lakukan percis seperti yang dia lakukan. Maka Rasulullah bilang apa? Fahuma fil ajri sawaun. Dua orang ini pahalanya sama. Yang nomor satu betul-betul apa? Sedekah. Orang kedua cuma main apa? Niat. Karena memang nggak punya dia, tapi punya niat. Rasul bilang dua-duanya pahalanya sama. Nah, sekarang kita nomor satu atau nomor dua, Pak? Hah? Sementara nomor dua ya. Tapi insya Allah kalau harapan nomor satu. Kalaupun sekarang masih nomor dua, itu sudah menjadi takdirnya siapa? Allah. Nah, tapi jangan sampai kehilangan niat. Nah, sekarang mau masuk Ramadan, belum tentu ketemu Ramadan. Kita mau niat apa? Ya tentunya niatnya yang baik. Nomor satu, puasa sebulan penuh tidak pernah bolong. Nomor dua, terawih tertib istiqomah tiap hari. Nomor tiga, sholat berjamaah di masjid tidak kehilangan takbiratul ihram. Nomor empat, mau khatam Al-Quran minimal 1 kali. Nomor 5, tiap hari sedekah. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11 diperbanyak niat. Kalau Allah tidak takdirkan kita ketemu Ramadan, dapat semua pahala yang telah kita niatkan. Nah, itu nomor 1. Jadi kalau ternyata usia tidak sampai bulan Ramadan, saya bilang tadi 5 menit ya, masih sisa ini. Jadi kalaupun tidak ketemu Ramadan, dapat semua pahala dengan kelebihan keutamaan niat. Nomor 2, ketika Allah tidak mentakdirkan kita ketemu Ramadan, mudah-mudahan semuanya ketemu Ramadan, amin, maka tetap dapat pahala Ramadan. Yang kedua apa? Persiapan. Nomor 2, kalau bahasa kami di Jawa Timur itu kami ngomong persiapan itu preparing. Itu bahasa Jawa Timur. Preparing, ngerti ya? Apa? Preparing itu apa? Ya situlah, kurang lebihnya itulah ya. Persiapan. Persiapannya minimal 3. Saya singkat saja. Nomor 1, persiapan hati. Kenapa persiapan hati? Karena hati itu motor penggerak fisik. Orang kalau sakit tapi hatinya kuat, tetap ke masjid. Orang sehat, hatinya lemah, tidak ke masjid. Iya apa enggak? Faktornya bukan fisik, tapi apa? Hati. Bersihin vacuum cleaner masjid seluas ini, kalau hatinya seneng, nggak terasa. Tapi musola yang lebih kecil dari ini, kalau pas hatinya terpaksa, terasa berat. Iya apa enggak? Itulah hati. Maka Rasulullah mengingatkan, dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, semuanya baik. Kalau dia jelek, semuanya jelek. Maka Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bilang apa? Hakim bilang apa? Jagalah hati, karena dia penggeraknya. Nah, maka persiapan nomor 1, persiapan hati. Nah, Ustadz, persiapan hati dengan cara apa? 3, istighfar, tobat, minta maaf. Istighfar, tobat, minta maaf. Kenapa persiapan hati dengan tobat? Karena kalau hatinya bersih dari dosa, ibadahnya ringan. Karena kita mau ketemu Ramadan. Ramadan itu bulannya ibadah. Kalau hatinya masih penuh dengan dosa, terawih imamnya panjang dikit, repot udah. Kultum Ramadan yang ceramah panjang dikit, udah nggak enak, panjang lagi. Wah, subhanallah, kita sama ternyata ya. Antum sedang nyindir anak enggak kan? Sudah. Itu kalau hatinya nggak disiapkan. Karena para ulama mengatakan tidak ada perkara yang paling besar yang memberatkan ibadah kecuali dosa. Itu udah. Hasan Al-Basri
ketika tertutup dari sholat tahajud semalam saja. Apa kata Imam Hasan Basri? Saya tahu dosa apa yang menghalangi saya dari sholat tahajud. Artinya mereka mengatakan tidak ada penghalang ibadah kecuali dosa. Maka menjelang Ramadan persiapan hati, tobat sama Allah, istighfar. Kalau ada masalah dengan ya 1-2 orang, termasuk di masjid itu kan biasa ketakmiran DKM, itu kan biasa lah ya. Ada satu cocok, satu nggak cocok, rapat pendapatnya nggak dipakai, itu sebelum Ramadan harus selesai. Persiapan kedua apa? Ilmu. Nggak bisa ibadah tanpa ilmu, nggak bisa. Saya cek. Begini jamaah, ini bukan sok-sokan ya, bercanda aja lah, seru-seruan. Panjenengan tadi malam hubungan suami istri. Pas bangun, ternyata 5 menit menjelang adzan subuh. Milih mandi besar atau sahur? Sahur. Berarti adzan subuh hadas besar. Adzan subuh yang kita udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, dalam keadaan berhadas besar. Ya Pak, milih mandi apa sahur? Repot ini kan. Nah itulah jawabannya. Kalau nggak punya ilmu, bingung kita. Maka itulah pentingnya ilmu sebelum Ramadan. Nah, Nabi Muhammad, kata Ibunda Aisyah, pernah memasuki waktu subuh di bulan Ramadan dalam keadaan junub. Berarti kalau kita ngerti ilmunya, gampang. Kurang 5 menit, gak usah mandi, makan dulu. Karena mandinya bisa ditunda. Yang penting sholat subuhnya sudah mandi, sholatnya yang penting. Tapi adzan subuh Anda belum mandi, gak jadi masalah. Pertanyaan kedua, ada orang diet, ya kan? Jadi makannya itu telur rebus setiap pagi. Dia makan telur rebus pertama, kedua, ketiga, keempat, dia siapin 5. Pas telur rebus keempat, dia baru ingat kalau hari itu puasa Ramadan. Dalam keadaan telur rebus sudah bikin tenggorokannya dia udah nggak bisa napas. Karena telur rebus ya, tahu kan? Pas dia ingat, pas nggak bisa napas, boleh nggak dia minum? Oh, udah inget puasa, boleh? Batal nggak? Lah kalau batal nggak boleh dong? Lah gimana ini? Nah itu kan, karena sekarang masalahnya bukan lagi boleh tidak boleh, mana yang lebih besar manfaatnya atau mudorotnya? Karena kita tidak boleh memudoroti diri sendiri. Nah itu kalau nggak ada ilmunya Pak, itu tanya ustadz dulu dalam keadaan nggak bisa napas, keburu mati. Nah itulah pentingnya ilmu. Maka kita perlu punya ilmunya. Itu persiapan Ramadan yang kedua, ilmu. Persiapan Ramadan yang ketiga, doa. Itulah kenapa ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan ulama zaman dulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu doa kepingin berjumpa Ramadan itu dimulai semenjak bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Itu sudah doa. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan? 6 bulan sudah minta sama Allah. Kita ada yang besok Ramadan masih belum tahu. Loh, sudah tarawih. Berarti besok Ramadan ya. Bayangin, ini manusia yang gak ada siap sama sekali ketemu Ramadan. Nah maka bagaimana caranya biar pahala Ramadan tetap kita dapatkan walaupun ternyata takdir menjadikan kita tidak ketemu bulan Ramadan? Nomor 2, harus punya persiapan. Karena persiapan kita oleh Allah ditulis. Persiapannya hati, ilmu dan doa. Yang terakhir, penutup. Bagaimana caranya agar kalaupun usia tidak sampai bulan Ramadan, tapi insya Allah pahala Ramadan tetap kita dapat. Sedekah Ramadan mulai sekarang. Kenapa Ustadz harus mulai sekarang? Bukannya pahala kalau sedekah pada bulan Ramadan pahalanya lebih besar? Jawabannya 2. Nomor 1, siapa yang menjamin uang kita masih ada sampai bulan Ramadan?
Kalaupun uangnya masih ada, siapa yang jamin umurnya ada? Kalau umurnya ada, uangnya ada, siapa yang jamin semangatnya masih ada? Hah? Kita hidup di dunia yang kita nggak tahu besok mau terjadi apa. Iya Banda ini, lah, tunggu dulu, pelan-pelan. Setuju dah ini? Setuju ya? Tapi tidak apa-apa lah, setuju tidak setuju, yang penting dengerin dulu aja ya. Nah, maka artinya kalau kita punya umur, uangnya belum tentu ada. Uangnya ada, umurnya belum tentu ada. Uang dan umur ada, taufik, semangat untuk sedekah belum tentu punya. Nah, maka itulah kenapa perlu dijaga mulai sekarang. Nah, itulah jamaah, antum buka kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu zakat mal mereka, zakat harta mereka, itu keluarnya di bulan Sya'ban. Keluarnya di bulan apa? Sya'ban sekarang. Kalau kita nunggu Ramadan, oh sayang banget Ramadan dikit lagi, tunda sampai Ramadan. Karena mereka ngitungnya nggak seperti kita ngitung kalkulator. Allah Ta'ala nggak bisa di kalkulator. Kalau Ramadan zakatnya 10 juta dikalikan 10 kali Ramadan, nggak bisa. Tapi apa? Kenapa mereka mengeluarkan zakat mal mereka di bulan Sya'ban? Aunan lil fuqara'i wal masakin, supaya orang fakir miskin kalau mau ketemu Ramadan hatinya tenang, karena beras sudah ada, minyak ada, uang ada, makanan siap. Apalagi fakir miskin yang di rumahnya banyak anak kecil. Subhanallah, Ramadan itu sedih Pak kalau di rumah tidak ada persiapan. Nah, maka diawali sedekah Ramadannya mulai sekarang. Ngomong sama takmir, Pak Takmir, takmir itu kalau di sini DKM ya. Pak Ketua DKM, ini saya sedekah 5 juta. Tapi amanat jangan dipakai kecuali untuk kegiatan Ramadan. Sedekah ke pondok pesantren, saya sedekah 5 juta. Tapi ini amanat dipakai untuk buka puasa santri selama bulan Ramadan. Datang lagi ke rumah keluarga, ini saya kasih kamu tapi amanat, gunakan uang ini nanti di bulan Ramadan untuk beliin baju baru buat anakmu. Nah, sehingga kalau nanti Ramadan sampai ternyata umur kita mundur, na'udzubillah min syarri dzalik, mudah-mudahan panjang umur semua, kita sudah punya tabungan untuk bulan Ramadan. Kalau nunggu Ramadan, waduh mohon maaf, mudah-mudahan sampai, tapi belum tentu sampai, tidak ada jaminan. Saya punya satu cerita saya pakai buat penutup. Ini teman kami sendiri, tapi udah sepuh, ya tapi teman. Namanya Haji Yazuri. Orang asli Lamongan, pedagang ikan seger, pindah ke Kediri. Waktu itu tanggal 5 Muharram. Tanggal 5 Muharram, saya ceramah di masjid beliau tentang keutamaan puasa Asyura. Saya bilang, kalau puasa Asyura pahalanya sebesar itu, terus kita tahu memberi makan orang buka puasa itu pahalanya seperti orang yang puasa, maka kalau antum siapkan buka puasa untuk orang semasjid, pahala orang semasjid buat antum semua. Subhanallah, tanggal 8 Muharram ini Pak Haji Yazuri beli kambing besar. Tahun itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu, itu dia beli harga 3.700.000, 10 tahun yang lalu, tanggal 8. Sebelumnya tanggal 6-7 dia pulang ke Lamongan, ke rumah keluarganya, bawain kopiah, dibagi-bagi ke keluarganya di Lamongan. Terus dia bilang apa? Saya punya utang enggak? Kalau saya punya utang ngomong, saya bayar sekarang. Terus dia minta maaf segala macam, balik ke Kediri, tanggal 8 beli kambing. Kambing itu 8 sore dikasihkan menantunya, namanya Haji Sugeng. Geng, pegang. Saya mau pakai bahasa Inggris boleh enggak? Geng, wedhuse cekelan. Mene, rambutan. Belehen isu-isu,
Sore gawa nang tukang sate, aku wis pesen didandakno. Ngerti ya? Susah bahasa Spanyol ini Pak, bukan Inggris ini Pak. Dia ngomong sama menantunya, Sugeng, ini kambing kamu rawat. Besok pagi kamu sembelih. Setelah disembelih selesai, ini tanggal 9-nya. Besok pagi tanggal 9 kamu sembelih. Kamu bawa ke tukang sate untuk dimasak. Saya udah ngomong. Nanti satenya sekian, gulenya sekian, krengsengan sekian, saya udah bayar semua. Nanti tanggal 10 sore kamu ambil ke tukang sate, kamu bawa ke masjid, kamu bagi di masjid. Antum tahu? Tanggal 8 malam orangnya meninggal dunia. Kambingnya sudah siap dibeli. Besoknya kambingnya disembelih. Tanggal 10-nya orangnya di kuburan, kambingnya dimakan orang buka puasa Asyura. Subhanallah, bahagianya orang ini. Orangnya di alam kubur didatengin malaikat munkar dan nakir dalam keadaan sedekahnya dia sedang dinikmati orang yang puasa. Nah ini jamaah, maka 3 perkara ini kita pegang mulai sekarang. Apalagi sekarang ini zamannya banyak orang wafat mendadak. Saya cek pelan-pelan. Sebelah sini berat. Aduh, hati-hati. Sama semua ya. Maka hati-hati. Nomor 1, niat. Niatkan mulai sekarang. Terawih, puasa, khatam Quran, sedekah. Nomor 2, persiapan. Hati dibersihkan. Ilmu mulai dipelajari. Kemudian persiapan banyak berdoa. Dan yang terakhir, sedekah Ramadan, tapi mulainya kapan? Sekarang. Kalau kita ada rezeki sekarang keluarin. Titipkan ke tempat-tempat yang amanah. Dan yang paling bertanggung jawab untuk masjid di sekitar kita adalah orang sekitarnya. Maka masjid seperti semacam ini, nanti kan Ramadan pasti banyak kegiatan. Cicil mulai sekarang. Ini buat kegiatan Ramadan. Dan sedekah itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, la tanqusu malun min shadaqah. Harta itu tidak berkurang karena disedekahkan. Justru apa? Justru harta itu akan bal yazda, bertambah dengan sedekah tersebut. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kami sampaikan. Pas ya, tidak terlalu panjang, 10 menit pas. Berapa? 10 menit. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.